Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan atau agenda rutin kita, yaitu kajian tentang mengaji setelah duha atau SMS duha. Alhamdulillah, hari ini kita bersama Ustaz guru kita, Ustaz Anto Amrianto. Alhamdulillah beliau sudah berada di sini bersama kita, yang akan membahas insyaallah tentang halal lifestyle atau kehidupan halal secara keseluruhan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya tanpa terkecuali. Mungkin teman-teman sekalian, hari ini kelihatan agak beda karena kita mau coba nih gali lebih dalam lagi perspektif ekonomi Islam itu seperti apa sih. Nah, kita sifatnya lebih diskusi aja supaya lebih lebih hidup lah, lebih interaktif, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan ilmunya secara maksimal. Tapi mungkin sebelumnya kita akan buka dulu dengan menyapa Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema hari ini menarik karena tentang halal lifestyle ya. Insyaallah. Halal lifestyle artinya berarti semua cakupan kehidupan itu dengan standarisasi halal gitu ya. Ya, betul. Itu cakupannya apa aja Ustaz? Kalau boleh tahu yang paling hulunya sampai hilirnya secara umumnya dulu deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Baik, terima kasih Akh Niko dan ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kalau ditanya tentang cakupan halal, memang ada hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita memahami cakupan yang begitu luas tentang konsep halal, ya. Jadi mungkin dulunya kita memahami halal hanya urusan makanan minuman, ya. Sehingga di Indonesia sendiri lembaganya dulu hanya mengawasi pangan dan obat-obatan, ya. Jadi lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan M-nya itu sebentar, ya. M-nya adalah malah kosmetika, ya. Jadi LP-POM MUI. Jadi awalnya pangan, obat-obatan dan kosmetika. Lalu berkembang suatu saat di tahun berapa ya? Akhwat mungkin masih ada yang ingat nggak ya? Ada iklan dari sebuah produk kerudung, ya, yang tulisannya di iklan tersebut, yakin hijab yang kita gunakan halal. Nah, dari situ kemudian wacana berkembang pro kontra, ya, banyak yang nyinyir juga, kenapa emang kerudung kok haram gitu, ya. Semua tidak menyadari bahwa proses garment atau proses kain, ya, tekstil itu pasti melewati sistem industrialisasi dan kimia, ya. Nah, ini tentu kita harus mencari tahu, ya, hukumnya itu seperti apa ketika sebuah kain, tekstil ataupun pakaian, ya, dihasilkan dari misalnya zat-zat yang tidak diperkenankan dalam Islam. Itu, ya, berkembang sampai sana, kemudian berkembang lagi sampai kepada hari ini sedang masih viral, ya, tentang investasi. Anak muda itu kalau investasi seperti apa sih yang halal gitu, ya. Sekarang kan orang pengennya instan, ya, punya uang coba investasikan atau trading lah gitu, ya, yang lagi rame itu, ya, trading gitu, ya. Seperti itu, hukumnya seperti apa. Jadi cakupan halal itu, ya, makanya disebut lifestyle. Kenapa? Gaya hidup. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi berarti harus halal. Nah, ini yang saya rasa memang perlu kita terus galakan, perlu kita terus siarkan supaya muslim itu sadar kita punya gaya hidup sendiri dan ternyata sedikit banyak mulai diikuti oleh non muslim. Gitu, ya, pengantarnya. Jadi hal lifestyle kalau kita mau menyimpulkan adalah, ya, gaya hidup yang
menjadi ciri khas dari seorang muslim ya, dinyatakan dalam aktivitas yang halal, minat, pendapatnya, dalam membelanjakan uang ya kan, dalam mengelola hobi, sampai kemudian bagaimana dia mengalokasikan waktu juga secara halal. Jadi sampai hiburannya pun hiburan yang halal, wisatanya, destinasinya juga halal, tempat menginapnya halal semuanya. Hari ini itu sedang insya Allah menjadi satu potensi yang besar yang bisa dikembangkan oleh muslim, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, insya Allah ya. Masya Allah, ternyata cakupan halal itu luas. Iya, sekali. Tadi ada kerudung, dipertanyakan halal atau enggak? Kerudung kalau enggak halal gimana? Ini jajan enggak habis. Iya betul, pewarnaannya kan gitu. Oh, jadi hulu sampai hilirnya ya? Iya betul. Bahkan bukan hanya distribusi. Kalau nggak salah, saya pernah dengar waktu dulu sempat ikut Inhalek dulu dengan Pak Sabta Nirwindar itu mantan Wamen Par Aircraft. Beliau punya lembaga namanya Inhalek Indonesia kalau nggak salah atau internasional Lifestyle Center ya. Betul betul. Sempat dengar juga bahkan gudang itu ada yang halal juga, San. Gudang penyimpanan tuh katanya dia harus memastikan itu halal. Betul. Kalau gudang kan terbuatnya dari besi, gimana bisa nggak halal itu? Makanya betul. Kaget juga waktu ikut seminar tersebut, dan ternyata Ustaz juga sampaikan tadi bahwa semuanya memang ada ininya, ada standarisasi halalnya, karena kita harus menjamin proses dari hulu hilirnya itu halal, sehingga itu bisa menjadi kepastian bahwa kehalalan tentang sesuatu. Bahkan tadi juga sudah dibahas tentang investasi ya, ini lagi marak sekali tentang trading ini lagi viral. Trading ya. Jadi banyak yang tiba-tiba auto sultan gitu. Terus habis auto sultan auto hilang juga ada juga. Betul. Jadi ini bukan jadi problem, jadi isu juga nih, terutama di kalangan remaja sih yang masih sangat awam sekali tentang perkara halal ini. Mungkin Ustaz bisa memberikan gambaran lebih mendetail tentang halal lifestyle yang baik dimaksud. Nah, sebelum kita berlanjut kepada sebenarnya sektor halal tuh awalnya 8 ya kan, kemudian terakhir kita mengenal ada 10, bahkan menurut saya tidak hanya 10, bisa terus bertambah ya. Kalau apa yang sedang saya coba kembangkan hari ini pun bisa jadi masuk satu sektor yang lain ya, bisa jadi 11. Tapi sebelum ke sana saya ingin memahamkan dulu kepada ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah tentang konsep halal itu sendiri. Jadi halal ini adalah satu konsep yang khas yang hanya dimiliki oleh Islam. Ya, tidak dimiliki oleh selain Islam. Cuma halal ini tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ya kalau di dalam Al-Qur'an halal itu selalu disambungkan dengan thayyib gitu. Halalan thayyiban. Ya, satu ayat misalnya yang menjadi patokan kenapa kita harus halalan thayyiban adalah surat Al-Baqarah ayat 168 misalnya ya. Di surat Al-Baqarah ayat 168 itu Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, yang unik adalah sebetulnya Allah memerintahkan dan mewajibkan halalan thayyiban itu bukan cuma buat muslim. Karena ayatnya kalau kita bicara ilmu tafsir ataupun ulumul Quran bersifat umum, tidak khas. Kalau yang khas itu kan kalimat atau harfun nidanya, pengantarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Kayak besok kita ketemu Ramadan, insyaallah hanyalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah panggilnya juga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga tidak perlu kaget kalau besok di Ramadan banyak yang enggak sahur. Karena tidak merasa sebagai orang yang beriman. Tapi jangan juga kesombongan, jadi sombong kitanya ya gitu. Wah, kita orang beriman nih puasa, ria jadinya ya. Ya enggak gitu juga. Justru ketika kita ingin mempertahankan predikat ataupun panggilan itu dari Allah, maka jaga agar kita tidak menjadi orang-orang yang muflis. Ya, di hadis yang lain ada ya penjelasan dari Rasulullah tentang orang yang nanti bangkrut, orang yang nanti pailit. Salah satunya dia akan kehilangan semua pahala yang dia lakukan selama di dunia. Pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya, semua. Ya, ketika dia melakukan ya kezaliman kepada orang lain. Makanya sebelum Ramadan
saya ingatkan untuk diri sendiri dan ikhwah fillah semua untuk meminta maaf kepada kenalan kita, saudara kita, orang tua kita terutama, pada siapapun yang pernah berinteraksi dengan kita, agar ketika kita masuk Ramadan kita dalam kondisi saling ridho meridai, ya. Karena kelak di hari kiamat itu kata Rasulullah ada tadi, saling menuntut hak yang pernah dizolimi di dunia. Misalnya ya, si A pernah difitnah, si B pernah dibully, ya kan. Bayangkan dibully saja, kalau dia tidak terima, tidak ikhlas, nanti dia akan minta di akhirat pertanggungjawaban. Orang tersebut yang suka melakukan kezaliman akan dihabiskan dulu pahalanya, sampai nanti kalau sudah habis pahalanya, kata Rasulullah, tinggal dosa-dosanya orang-orang yang sudah dizalimi ditimpakan kepada dia. Lalu setelah itu dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut atau orang yang pailit. Jadi sebelum Ramadan mari kita pastikan kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang pailit, yang bangkrut gara-gara tadi ya, berinteraksi, bermuamalah sehari-harinya tidak menjaga adab ya. Ini penting ya, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan tangan, hati-hati dengan jari ya. Sekarang bermedsos itu kan nyinyir itu luar biasa ya. Nyinyir, julid, apalagi bahasa-bahasa yang dulu sebenarnya nggak pernah ada, tapi sekarang ya jadi viral ya, nyinyir, julid, apa gitu ya, luar biasa. Nah ini lebih baik kita bisa menjaga itu semua, insyaallah kita akan selamat ya. Nah lalu karena halal dan thayyib ini penting, harus dipahami dulu ikhwah fillah, kenapa harus halal, kenapa harus thayyib gitu. Halal itu bukan sekedar terlepas dari apa namanya yang haram ya kan, karena di antara halal dan haram kan ada syubhat ya. Apa itu syubhat? Ya tidak halal, ya tidak haram. Ini yang ngeri nih. Kalau dalam bahasa akad itu berarti goror ya gitu, tidak jelas gitu. Tidak jelas itu tidak bisa diukur. Ya kapasitasnya ini mendekati ke halal atau ke haram, dia tengah-tengah. Bahkan kalau menurut ulama bisa jadi lebih banyak dekatnya ke yang haram. Syubhat-syubhat ini mari kita tinggalkan. Nah, halal dan thayyib adalah konsep kesatuan yang menjadikan Islam itu berbeda dari yang lain. Sebab apa? Ada kalanya yang halal itu tidak thayyib, ya. Tapi juga ada yang thayyib tidak halal. Makanya harus halal dan thayyiban. Ya pernah memang sampai sekarang diskursus ini masih berlangsung ya. Ada juga yang menolak pendapat saya tentang ada yang halal tapi tidak thayyib. Yang halal pasti thayyib, tidak juga gitu. Makanya kenapa harus halalan thayyiban? Ada yang bisa menyebutkan contoh halal tapi tidak thayyib? Contohnya kita makan seblak gitu. Seblak? Iya, seblaknya kenapa? Oke, jadi kebalik ya, bukan seblak disambelin tapi sambel diseblakin gitu ya. Kan begitu kalau ahad biasanya ya, bakso itu berarti sambal dibasoin, bukan bakso disambelin gitu. Ya betul, salah satunya itu. Jadi thayyib itu kan berarti plusnya setelah halal dia juga benar-benar baik. Nah ini yang unik ya. Kalau secara bahasa thayyib itu artinya baik, tapi ternyata kalau dilihat dari sudut pandang misalnya ilmu kesehatan, itu namanya bergizi gitu ya. Kemudian juga bermanfaat dan sebagainya. Jadi thayyib itu bukan sekedar baik gitu. Ada manfaatnya, ada maslahatnya ya. Sehingga orang ketika melakukan yang thayyib, halal dan thayyib, pasti insyaallah hidupnya ya bahagia dunia dan akhirat. Nah, tadi betul ya. Selain itu misalnya apa lagi? Sayur asem yang sudah benar-benar asem gitu ya. Misalnya ya, ibu kita masak sayur asem benar-benar udah basi gitu. Ya, asemnya udah beneran asem ya, alamiah. Masih mau dimakan? Kan tidak. Halal kita tahu gitu. Tapi tidak thayyib gitu. Maka jangan dilanjutkan. Ya, pokoknya hal-hal yang itu bisa berpotensi tidak mendatangkan ketidakthayyiban, ketidakbaikan lebih baik ditinggalkan. Ya. Halalan thayyiban. Atau juga misalnya kalau sekarang lagi viral juga ya di sosial media tuh pasangan-pasangan muda mengumbar kemesraan, halal tapi tidak thayyib. Kasihan para jomblo gitu ya. Jangan tersinggung, jangan. Ya kan? Melihat itu kan kesel ya gitu.
Bisa-bisa nanti HP yang jadi korban kan, atau apalah gitu dibanting. Gara-gara melihat ya mengumbar kemesraan, ya. Apa motivasinya sebetulnya ya gitu. Saya nggak tahu tuh, ada yang suka melintas tuh ya di lini masa. Saya ini pasangan ya Allah bagus sih, mungkin dia mensyiarkan tentang indahnya pernikahan, tapi kalau sudah sampai cipika-cipiki rasanya aduh gitu ya, harus disensor nih gitu. Kalau istilah anak sekarang PDA kali ya? Public Display Affection. Nah, mungkin bisa jadi gitu. Yang pasti menurut saya nggak pas aja ya, tidak pada tempatnya. Soalnya yang biasa melakukan itu di publik biasanya bukan pasangan sah, ya. Simple sih, biasanya kayak di motor ya, pelukannya begitu erat gitu kan, atau di tempat umum dia deket banget ya, mesra. Ini sebetulnya awalnya orang bisa menebak ini bukan pasangan yang halal nih, karena yang halal sudah tahu tempatnya, di rumah ya kan, di kamar, tidak perlu diumbar kan begitu. Tapi sekarang kok malah makin banyak seperti itu. Maka saya ingatkan, siapapun antum-antunna ya yang merasa sudah halal, mohon tidak mengekspos itu ya. Karena ini bisa jadi hal-hal yang malah merusak citra Islam ya. Kok begitu gitu ya. Justru kita menunjukkan adab ya, bagaimana bersuami istri itu di dalam ranah publik ya. Oke, kembali lagi, jadi halalan thayyiban. Yang satu lagi adalah yang halal tapi tidak thayyib. Yang keduanya adalah yang thayyib tapi tidak halal. Baik itu menurut ukuran orang barat mungkin beda dengan kita ya. Misalnya di mereka di barat itu ada musim dingin. Apa yang biasa mereka jadikan solusi agar menghilangkan dingin? Mengkonsumsi minuman keras. Buat mereka tuh dalam aturan undang-undang negaranya boleh minum minuman keras asal tidak mabuk. Itu yang unik ya. Gimana ceritanya boleh mabok tapi asal boleh minum tapi tidak boleh mabok. Ya, mungkin buat yang pro bisa jadi sudah bisa ya gitu. Saya nggak tahu tuh ya. Yang minumnya banyak tapi tidak mabok gitu ya. Nah, di mereka dianjurkan tuh untuk menghilangkan rasa dingin. Namanya minuman keras itu di setiap rumah mereka, di setiap restoran itu biasa. Gitu. Tapi bolehkah? Halalkah? Kan tidak. Ya, yang menurut mereka thayyib, maka belum tentu menurut kita baik. Ya. Sehingga perlu ikhwafillah sekalian membaca surat Al-Baqarah ayat 216. Itu jadi satu kata kunci ya, bahwa ukuran suka tidak suka, boleh tidak boleh bukan kata hati nurani kita, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ke-216 dari surat Al-Baqarah adalah ayat perang sebetulnya, tapi bisa dikiaskan untuk apapun, bisa dicontoh atau diambil untuk perkara apapun. Ya, saya langsung ke tengahnya. Ayat itu berbunyi apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah kamu ya, wa asata antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetap padahal kata Allah itu baik buatmu. Dan kebalikannya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buatmu. Dan ditutup dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ya, kasarnya kalau kata orang Betawi, siapa yang lebih tahu sih? Gua belum gitu ya. Allah yang lebih mengetahui daripada engkau gitu. Jadi Masya Allah, itu ayat yang betul-betul sangat tegas Allah berikan kepada kita. Standar ukuran itu bukan hati nurani, karena bisa jadi hati kita ini masih dikuasai oleh nafsu, masih dikuasai oleh bahkan naudzubillah min dzalik ya, oleh setan dan naudzubillah oleh yang lain. Tapi kalau kita menyandarkan segala sesuatunya oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat gitu. Makanya perkara baik buruk itu bukan perkara hati atau bukan perkara kata orang, banyak orang dan lain sebagainya, tapi kata ya aturan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan begitu, ya sudah. Coba bayangkan kalau kita bicara tentang ayat perang tadi ya, Al-Baqarah 216 itu awalnya kan kalau nggak salah apa depannya? Ada yang sudah bisa buka? Diwajibkan atas kamu berperang gitu ya, betul kan? Itu luar biasa kan? Nah, bicara perang siapa sih yang suka? Kan nggak ada yang mau ngomongin perang. Hari ini aja Rusia versus Ukraina kan menuai pro kontra, ada yang pro ke Rusia, ada yang pro ke Ukraina, terus saja begitu, nggak ada habisnya. Ya kita
untuk saat ini belum tahu apakah memang ada motif tertentu ya. Yang pasti kalau menurut saya sih sikap muslim, walaupun di sana ada juga beberapa saudara muslim kita yang ikut serta ya, kita berlepas diri dulu karena kita belum tahu apa sih masalahnya gitu. Karena ada yang lebih penting dari sekedar Ukraina Rusia, yaitu Palestina Israel sampai sekarang belum tuntas ya. Ya kita fokus pada hal yang sekalipun di situ ada saudara-saudara muslim kita yang lain, ya biarkan nanti bertanggung jawab sendiri di mahkamah Allah ya masing-masing. Yang penting kita hari ini sedang berbicara tentang halal ya, balik lagi. Jadi kalaulah kita menyebut sesuatu itu boleh atau tidak, baik atau tidak menurut ukuran masing-masing bisa berantakan. Ya, tadi kata orang barat minuman keras boleh kok, kan buat ngilangin dingin. Iya. Buat kita haram. Sekali masuk ya yang haram ini bahaya. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aulabi. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari yang berasal yang haram, maka neraka lebih tepat buatnya. Nauzubillah. Nauzubillah. Coba bayangkan. Begitu kerasnya Rasulullah menyatakan kalau setiap ada daging yang tumbuh dari yang haram, itu neraka lebih tepat buatnya. Nauzubillah. Ya, itu tegas sekali Rasulullah. Bahkan di hadis yang lain lebih unik lagi. Ya. Jadi salah satu faktor kenapa kita harus menghindari dari yang haram adalah doa kita tidak akan dikabulkan. Itu yang ngeri. Kita masih butuh Allah, dan memang tidak ada tempat yang paling tepat untuk meminta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perwujudan dari surat Al-Ikhlas ayat 2 ya. Allahus Samad. Apalagi kalau lagi minta doa jodoh gitu Ustaz ya. Iya. Dikabulin lagi. Tapi kalau dia masih banyak yang haram, ya gimana mau dikabulkan? Nah ini ya, introspeksi diri. Saya bacakan salah satu hadis tentang kenapa kemudian Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang masih bergelimang dengan yang haram. Sebetulnya materinya sudah saya kirimkan ya ke panitia. Nanti sudah sampai di akhwat? Sudah ya, silakan bisa dibuka ya di slide nomor 14 kalau nggak salah ini ya. Apa 10? Jadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Ya, illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu kata Rasulullah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang latar belakang atau asbabun nuzul turunnya surat ini ya, Al-Mu'minun ayat 51. Ya, kata Allah wa innallaha amral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhal rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Ini ya, ayat surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadi Allah memerintahkan kaum mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada Rasul. Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang halal, yang baik-baik ya, dan beramal soleh. Nah, sampai itu saya persingkat. Satu ketika kata Rasulullah ada laki-laki yang berjalan ya, laki-laki yang sedang safar sampai kelihatan ya mukanya berdebu kusut gitu ya, rambutnya. Lalu biasa orang yang dalam perjalanan itu kan salah satu fadilahnya apa? Orang yang safar itu doanya makbul ya. Nah, tapi yang sedang berperjalanan ini kata Rasulullah apa? Tsumma dzakara rajula yutilu safar asy'atha akbaru yamudu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Nah, orang ini sambil safar itu kemudian mengangkat tangannya berdoa, ya Allah gitu ya. Tapi apa lanjutannya kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun ya wa ghudhiya bil harami ya. Makanannya masih dari yang haram, kemudian minumannya juga dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Apa ujung dari hadis tersebut kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Bayangkan ya. Jadi yang haram itu paling parahnya adalah kita tidak akan pernah dilihat oleh Allah, tidak akan pernah diterima doanya oleh Allah. Sehingga mau jungkir balik kayak gimana pun ibadah dan doanya tidak diterima. Mau nggak kan? Nggak ya kita ya. Sudah berusaha menjadi orang baik, ingin baik dan mendapatkan kebaikan, tapi ternyata tertolak. Nauzubillah min dzalik. Gitu Kang Niko. Jadi mudah-mudahan kita dari awal tahu ya, ini yang calon-calon suami, calon-calon bapak atau bapak-bapak baru nih ya,
suami-suami baru, wah masya Allah tuh ada ya di depan atau tuh ya suami soleh itu ya yang baru, silakan Kang Kevin di depan. Masya Allah ya, pengantin baru tuh ya Allah. Mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lainnya. Barakallahu lakum ya. Dan apa artinya ya? Kalau kita sudah membiasakan dari yang menjauhkan diri dari yang haram, rasanya itu apa ya? Hal-hal yang buruk itu tidak akan mungkin Allah izinkan kepada kita. Ya. Biasakan kita melakukan itu sampai pada posisi kita pernah mengalami kita pengen berbuat buruk saja nggak diizinkan oleh Allah. Masya Allah, ya, itu derajat yang Allah pasti akan berikan kepada hamba-hambanya yang biasa menjaga dirinya, dan ketika dia mau mencoba sedikit saja ya Allah gitu, itu nggak diizinkan. Saking sayangnya Allah sama hambanya tersebut. Coba bayangkan, malah didorongnya untuk hal-hal kebaikan, dipercepat pernikahannya, ya kan, dimudahkan rezekinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi yang akhwat jangan pernah khawatir. Ya, maklum lagi rame ya provokasi, provokasi dari media-media yang membuat banyak akhwat mungkin ketakutan ya dari sisi jodoh gitu ya. Tambah juga seolah tidak sadar kita diajarkan tentang yang buruk-buruk ya, menjadi pelakor gitu ya. Kan banyak tuh ya, naudzubillah. Ada layangan putus lah ya dan lain sebagainya. Oh itu viral itu, tayangan putus itu. Ini mungkin udah nonton semua ini sini. Ada yang sudah hatam ya? Belum? Atau yang ikhwan sudah mulai mikir, wah gimana caranya gitu. Enggak ya, naudzubillah. Jadi satu sisi mungkin ada nilai positifnya ya, untuk mengajarkan kepada laki-laki tidak melakukan itu. Iya, mungkin kalau yang punya perspektifnya bagus. Tapi kalau yang salah nerimanya atau salah menangkapnya bisa salah. Dia bilang, oh caranya dapat suami begitu kali ya gitu. Cara yang mapan, deketin, hancurkan rumah tangganya. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah ya seperti itu. Karena memang setiap keburukan akan berujung pada keburukan lagi. Tapi kalau setiap kebaikan akan diawali dengan akan berakhir juga dengan kebaikan. Yang penting ya, kalau kita bicara jodoh sih ya, itu rumusnya salah satunya ada di surat An-Nur ya, ayat 26 ya. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Tuh, thayyib itu Masya Allah jadi standar. Besok ganti nama langsung jadi Bang Thayyib ini. Enggak ya. Enggak cuma nama Thayyib, tapi juga kelakuannya. Apa kata Allah? Al-khabithatu lil-khabithina, laki-laki yang buruk, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji, ya. Wa thayyibuna li thayyibin wa thayyibati li thayyibin. Dan wanita-wanita yang baik, ya, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu janji Allah. Jadi yang baik akan dipasangkan dengan yang baik, yang buruk akan dipasangkan dengan yang buruk. Bagaimana kalau ada ustadz yang dapat istri dari lokalisasi misalnya, karena dia dakwah di sana, benar yakin ustadz menerima kan gitu. Lihat kan nggak punya standar apa ustadz gitu, nggak ada perempuan lain gitu. Sekalipun memang dia terima, wah masya Allah, mungkin 1001 kalau kata saya ya, agak susah menerimanya karena konsep Allah tuh yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Walaupun ada instrumen taubat, itu kan berproses dulu, tidak langsung gitu loh. Dia taubat dulu, dia sudah menjalani fase taubatnya itu Allah berikan kemudian hadiah berupa bertemu jodoh. Itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau ketemu di lokalisasi, di Ceramit langsung, kayaknya belum percaya saya gitu. Sebagaimana juga saya sering menemui kasus-kasus yang mu'alaf gitu ya, ketemu katanya mau jadi mu'alaf, menikah, tapi cek habis itu kalau tidak ada proses untuk meyakinkan dia mu'alaf itu karena Allah atau karena cinta, cek gitu. Berapa lama dia bertahan? Sudah banyak kejadian begitu. Makanya yang akhwat jangan pernah tergiur ada ikhwan bule gitu ya, atau artis K-pop gitu ya. Ya, artis Korea yang tiba-tiba berubah menjadi muslim gitu dan menyatakan saya ingin menikahi kamu. Oh, nggak bisa. Dicek dulu. Gampang kan sebetulnya ngetesnya. Suruh masuk pesantren dulu misalnya 2 tahun, dia istiqomah enggak gitu.
Ada standar yang ingin dikejar. Sampai dia hafal misalnya 15 juz lah minimal misalnya. Kan boleh jadi standar supaya kita tahu sampai mana sih dia. Begitupun yang akhwat ya. Ketemu akhwat tiba-tiba pengen gitu. Saya pengen dia jadi istri kamu, kan kita beda agama, beda keyakinan. Ya nggak apa-apa, saya masuk Islam, mau dia masuk Islam. Tapi ternyata hanya sebatas ya ada sesuatu lah yang menjadi motif itu ya, dan itu seringkali terjadi. Ya. Tidak hanya di ikhwan tapi juga di akhwat. Ya. Makanya saya mengingatkan itu agar kita sama-sama paham bahwa jodoh itu insya Allah yang baik dengan yang baik sesuai dengan janji Allah, yang buruk dengan yang buruk. Maka mau milih yang mana? Dalam kondisi sedang baik atau dalam kondisi sedang tidak baik. Ya. Kalau yang sering mainnya tadi ya ajab-ajab gitu ya, dugem pasti ketemu dengan aktivis dugem lagi kan gitu. Aktivis. Ya. Jadi kalau aktivis kajian insya Allah ketemunya aktivis kajian lagi insya Allah ya. Bagaimana kita membiasakan happy insya Allah ya, begitu kan kita. Jadi memang kalau bicara halal ini perspektifnya banyak, makanya saya tadi sampaikan itu seperti kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Apa saja sektor halal itu ada 10 minimal. Pertama makanan dan minuman, itu sudah pasti ya. Sektor halal itu yang sekarang dikembangkan di Indonesia adalah makanan dan minuman. Cuma info terbaru ya, logo halal sudah diganti gitu ya sejak hari kemarin launchingnya. Ya bentuknya wayang. Nggak tahu ini nggak selesai ya masalah wayang ini. Ya. Cuma saya salpok kalau saya baca itu bukan jadi halal ya. Karena ujungnya tuh jadi mirip huruf kaf, jadi halak. Karena dalam kaligrafi yang seperti itu bukan lam lagi tapi kaf. Cek deh gitu. Yang suka nulis hot ya. Itu kalau belakangnya begitu, itu bukan lam lagi tapi kaf. Jadi bacanya halak. Ya mohon maaf Pak ya gitu. Yang bikin aduh ya, maksa banget biar mirip banget dengan wayang sampai harus dinaikkan, padahal nggak usah dinaikin supaya jadi lam. Karena dinaikkan akhirnya jadi konsepnya ini terbaca jadi huruf halak ya, tulisannya jadi halak ya. Nah, dulu sampai 2014 itu kalau makanan minum tadi ya, pangan, obat-obatan, minuman, kosmetik, makanan minuman kosmetik ada di LPPOM. Yang namanya LPPOM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan Minuman Kosmetik, LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sejak undang-undang itu keluar tahun 2014, mandatnya ataupun tugasnya bukan lagi di LPPOM MUI, tapi berubah ke BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di bawah Kementerian Agama. Jadi sebetulnya ada potensi nih kalau yang pengen berkiprah di sektor halal, mungkin sekarang di BPJPH lagi banyak penerimaan tuh ya. Kalau memang punya backgroundnya di bidang ini. Nah, dari BPJPH inilah kemudian kemarin launching secara resmi logo baru. Ya, bentuknya wayang warna ungu ya. Jadi nanti mungkin akan banyak logo-logo halal baru ya yang bersiluweran ya. Tapi sebenarnya kan bukan itu yang kita butuhkan, bukan masalah logonya, tapi kepastiannya. Apa yang menjadi problem? Hari ini tulisan halal begitu ya, ha, lam, alif, lam gitu. Itu jangankan muslim, yang non muslim aja bisa ngikutin kok. Kalau cuma sekedar tulisan halal. Yang kita butuhkan apa? Tahapan kepastian bahwa produk ini memang sudah melewati itu gitu, proses kalau di LIPI itu apa ya namanya tahapan itu. Jadi ada registernya segala macam. Makanya bukan sekedar logo halal ya, ikhwafillah. Di logo tersebut di bawahnya ada nomor registernya. Itu kita harus pastikan. Kalau bisa memang produk itu juga bisa di-scan barcode, ketahuan oh ada memang terdaftar. Mestinya itu. Bukan sekedar tulisan halal. Kayak gitu mah orang Cina juga bisa nulis ya di depan toko dia halal gitu. Gampang kok. Ya, malah rumitan tulisan dia dibanding tulisan Arab kan, tulisan Korea, Cina, Jepang itu kan susah. Nah, registernya itu dipastikan. Kemudian kan berlapis ya, bukan cuma halal tapi juga secara bahan-bahan sudah melewati proses verifikasi dari BPOM RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Maka ada BPOM RI-nya nomor sekian. Ini kalau produk tuh kita harus ceknya berkali-kali. Satu label halalnya dan registernya. Satu BPOM RI-nya. Terus ketiga apa? Ingredients atau komposisinya apa. Kita harus paham turunannya babi itu apa sih gitu kan. Ada C sekian tuh ya, yang suka kimia tuh pasti hafal ya. Itu yang harus dihafal. Karena katanya kayak mie instan yang di dalam negeri yang diekspor beda ya gitu. Katanya juga mie instan yang di Jawa sama Sumatera juga beda katanya ya, nggak ada kecapnya. Nggak tahu bener apa enggak tuh ya, karena orang Sumatera nggak suka kecap, jadi nggak ada tuh Indomie goreng sampai ke sana pakai kecap. Saya nggak tahu tuh ya. Terus apalagi selain ingredients juga best before, sampai kapan dia gitu kadaluarsanya ya. Jadi bayangkan seorang muslim itu ketika mendapatkan satu produk itu telitinya bukan main gitu. Dia cek, oh ini ada label halalnya, ada registernya. Syukur-syukur ada barcode-nya. Kemudian yang kedua tentang tadi ya apa BPOM RI-nya, nomor registernya sekian. Yang ketiga komposisinya. Yang keempat best before-nya. Udah. Ya, tapi tidak semua produk bisa begitu. Ditambah juga saya membayangkan memang sistem akreditasinya ya atau sistem sertifikasi halalnya juga tidak bisa meyakinkan kita untuk setiap saat bisa halal. Itu mirip kayak akreditasi di sekolah atau di kampus ya. Datang asesornya hari ini. Karena akan ada sertifikasi atau ada asesor, pasti ideal. Pasti semuanya terjaga. Bener gak? Besoknya kalau nggak ada asesor lagi masih terjaga nggak gitu. Dan itu 2 tahun gitu berlakunya. Nanti 2 tahun dia kalau mau lanjutin, kalau enggak, nah, bahkan sampai sekarang produk itu yang di mall ya dari donat itu yang tetap bertahan nggak mau ngurus label halalnya. Tapi kita paling seneng sama itu ya. Kotaknya warna oranye ya. Oh, iya, betul. Itu luar biasa loh. Saya itu udah masuk kategorinya apa namanya? Ghazwul Fikri ya. Kok kita masih mau sih gitu. Padahal kalau dikasih kita nggak bisa nolak karena enak ya gitu ya. Bener nggak? Karena bedanya kalau sama produk yang lain, donatnya kalau digigit agak keras, kalau itu tuh nyes gitu ya. Kok beda ya? Gitu. Kok enak ya? Cuma ya Allah ini nggak halal. Gimana nih? Tapi karena enak, belum ada halalnya. Tapi enak gitu. Nah itu gimana tuh? Akhirnya pakai selalu kaidah darurat ya, Bismillah aja dah gitu. Enggak gitu juga gitu. Mau sampai kapan nih Bismillah terus? Kita harus ada semacam apa ya? Gerakan gitu kan untuk bisa membuat si produsen tersebut sadar, Pak diurus dong labelnya gitu. Berapa besar sih gitu. Tapi memang perlu teman-teman ketahui ya, mengurus label halal itu memang sulit. Karena dulu standarnya di LPPOM MUI itu akan dicek langsung ke sumber utama bahannya. Misalnya kalau dia pakai coklat dari Swiss, ya tim asesor itu harus diberangkatkan ke Swiss untuk melihat langsung coklatnya segala macamnya. Itu yang mungkin dirasa mahal, tapi kan sekelas perusahaan besar seperti itu ya, yang ada di setiap mall kayaknya nggak sulit gitu untuk bayar kayak gitu. Berarti ada hal lain gitu yang biasa-biasa aja atau yang baru muncul aja begitu sangat ininya serius mengurus label halalnya. Ini ada yang sudah lama tapi kok nggak ngurus. Itu pertanyaan saya gitu. Kalau baru-baru mungkin kita bisa terima. Ini sudah berapa tahun dia sampai sekarang masih jadi ini ya hampers yang paling enak lah ya kalau dikasih gitu. Wah nggak akan nolak deh gitu. Cuma bingung gitu. Lagi-lagi ini status kita masuk kategori yang tadi enggak ya gitu ya. Man nabatalah mu'minas sutifanar ya Allah. Ini ada yang haram masuk. Gimana nih ya Allah? Apa dampaknya selain doa tertolak? Susah kalau mau belajar. Antum mau ngapalin ya susah. Murojaah susah. Mau nerima pelajaran ilmu kajian segala macam susah. Itu yang haram tuh begitu tuh dampaknya. Dan kalau diajak sesuatu kebaikan juga susah. Minimal datang azan aja masih nolak tuh. Susah gitu berat. Hati-hati ya, yang haram itu bikin kita Masya Allah ya. Bahkan untuk suatu kebaikan ketika kita memang sudah waktunya, misalnya termasuk menikah, itu juga sulit. Banyak laki-laki yang itu kan, yang apa namanya belum siap gitu. Dia pacaran mau, tapi kalau diajak serius gak mau kan gitu. Ya, makanya kalau belum serius jangan pernah mendekati ahwat tuh nyari yang sekarang yang serius ya gitu kan biasanya. Ngajak makan terus tapi nggak mau ngajak ke pelaminan ya santai. Nah, oke lah ya.
Mungkin bisa sambil kita buka pertanyaan ya, biar ini Niko, Boleh. silakan yang Ahwat kalau yang mau bertanya di via kertas mungkin ya, biar enak karena khawatir tidak terdengar dari jauh. Silakan boleh dicatat pertanyaan. Yang Iwan boleh? Padahal Iwan dan Ahwat kalau memang ada pertanyaan disiapkan. Ya, kita sambil tulis. melanjutkan talkshow kita tentang hal lifestyle. Yang mau punya pertanyaan silakan dicatat, disampaikan ke depan atau lewat panitia ya, supaya kita bisa bahas ya. Jadi cakupan kita bukan cuma makanan minuman, bayangkan sampai apa lagi. Yang kedua, farmasi atau obat-obatan. Kita sudah tahu ya, obat-obatan itu juga dikonsumsi, dimakan, dimasukkan ke dalam tubuh. Maka ketika ada unsur haramnya, maka ini menjadi haram juga. Selama ini ada yang suka berpendapat, wah darurat. Enggak ya, kaidah darurat itu ketika kita belum punya sesuatu yang terjamin. Misalnya belum punya laboratorium, belum punya pabrik obat segala macam. Di kampung-kampung masih ada ya yang misalnya pengobatannya ini pakai daging kadal gitu kan, pernah dengar gitu-gitu tuh. Cicak juga ada. Cicak, darah ular gitu. Astagfirullahaladzim ya, padahal masih banyak yang halal. Saya terinspirasi dari penjelasan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi saja ya. Dulu ketika saya masih di salah satu TV swasta kabel ya, saya langsung talkshow dengan beliau. Kebetulan waktu itu saya moderatornya. Saya tanya, Ustadz, kenapa buku antum judulnya Harta Haram Muamalat Kontemporer gitu. Serem gitu saya bacakan, harta haram gitu, muamalat kontemporer ya. Dengan santai, dengan singkat beliau jawab, kalau ngomongin yang haram dikit justru, akhi katanya. Kalau saya nuliskan yang halal itu saya nggak akan cukup satu buku. Berapa banyak saya harus saya tulis? Betul tidak? Logika yang pas. Oh iya ya. Berarti artinya apa kesimpulannya? Allah itu menciptakan yang haram ternyata cuma sedikit sebetulnya. Ini contoh ya, kalau kita bicara makanan. Makanan itu unsurnya cuma dua. Kalau nggak dari nabati, dari hewani, betul nggak? Nabati dan hewani. Nabati itu tumbuh-tumbuhan, hewani dari hewan ya. Nah kalau nabati hampir bisa dipastikan 99% atau bahkan 100% halal karena tumbuhan. Ya, tumbuhan gitu. Kecuali ngambilnya mungkin tidak izin gitu ya. Ngambil sayuran tetangganya, ngambil dari pasar, nyuri gitu. Itu baru hukumnya jadi haram. Tapi zatnya sendiri itu halal karena tumbuhan. Tapi kalau hewani baru tuh kan, hewan itu maka ada standarisasi mana yang halal mana yang tidak. Yang sudah jelas disebut misalnya ada babi, ada anjing ya kan. Itu secara jelas langsung disebut di Al-Qur'an. Tapi kalau dari hadis banyak. Misalnya binatang yang bertaring, binatang yang bercakar, binatang yang hidup di dua alam, ya kan? Gitu. Tapi binatang kayak yang hidup di air rata-rata itu yang tidak hidup di dua alam ya, halal gitu bayangin. Ikan itu kan sampai bangkainya pun kalau tidak berubah rasa, bau dan warnanya masih halal. Maka kenapa kalau di pasar suka ngeliat ya sore-sore tukang ikan masih menjajakan ikan mati gitu. Ya, dan tidak perlu disembelih. Ya. Karena ikan tadi ya, asal tidak berubah seperti sifat air ya, warna, rasa dan baunya halal. Ya pas dicium belum bau bangkai, ya kan, rasanya masih insya Allah segar dan warnanya juga tidak berubah, gitu. Insya Allah masih halal. Itu ikan tuh. Jadi segala sesuatu yang di air itu halal. Jadi kalau ketemu mermaid boleh dibawa pulang tukang Rizky ya, halal. Lain lagi. Mermaid ada nggak? Atau kalau di pantai selatan misalnya ada ketemu Nyi Roro Kidul gitu ya. Boleh nggak? Ya nggak tahu sih, Allahu a'lam. Kita nggak termasuk orang yang percaya yang hal seperti itu ya, Allahu a'lam. Yang namanya jin ada, bisa berbentuk apa saja, iya. Tapi dengan keberadaannya kita lebih baik bicara Allahu a'lam ya. Karena kalau kita percaya berarti jatuhnya syirik. Kalau kita tidak percaya pun jatuhnya tidak mengakui hal-hal yang gaib, maka lebih baik menjawabnya dengan Allahu a'lam. Ya, itu baru bicara tentang obat-obatan tadi. Yang ketiga kosmetik. Nih, ya. Akhwat fillah ya. Akhwat itu senang dandan. Itu memang sudah dari sananya ya, kodrat skincare. Nah, sekarang menjamur sekali ya yang namanya produk-produk skincare dan juga pusat itunya ya, pusat skincare-nya gitu ya. Tolong lebih hati-hati, lebih bijak. Kalau bisa bertanya dulu bahannya segala macamnya, ada sertifikasi halalnya, itu lebih baik. Kebayang gak sih
yang selama ini saya tahu dari teman-teman farmasi ya, teman-teman saya yang kuliah dan memang ahli di bidang farmasi, ya, berapa banyak gitu ya yang lipstiknya itu berasal atau menggunakan minyak babi misalnya ya, naudzubillah min dzalik. Kebayang di bibir ada minyak babi. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian ada bedak yang berasal dari plasenta bayi gitu kan. Ari-ari bayi, karena kan peremajaan kulit. Kebayang ya, ada plasenta bayi di pipi kan gitu. Terus apa lagi? Ya kuasnya itu ya, kan sangat halus sekali, bukan kuas buat ngecat ya, apa namanya? Apa biasanya kalau akhwat nyebutnya yang seperti kuasnya itu? Brush ya. Brush bukan buat dimakan itu. Brush ya. Itu kan saking halusnya banyak yang tidak menyadari, jangan-jangan itu dari bulu babi. Karena memang ciri khas bulu babi itu halus sekali. Nah, hati-hati itu. Bahkan sekarang ada yang katanya wacananya sudah sampai ke sikat gigi. Itu saya takut juga tuh ya. Bayangkan, kita perlu memastikan sampai sikat gigi pun sikat gigi yang halal, karena kita takut jangan-jangan bulunya dari tadi bulu babi ya. Apalagi makanan-makanan yang sekarang all you can eat ya makin banyak ya, kayak gitu tuh. Daging-daging, yakin daging sapi atau ada yang lain gitu. Takut beneran ya. Hari ini tuh Masya Allah ya, kita dikepung dengan segala macam yang membuat kita perlu tampil sebetulnya ya. Unjuk gigi muslim itu bikin yang sama dan menjadi solusi gitu, pengganti dari yang lain. Mestinya begitu. Nah, saya doakan semuanya jadi para pengusaha ya. Amin. Yang sukses, yang bisa membuat solusi pengganti gitu. Kalau ada all you can eat yang kita ragukan, kita punya all you can eat yang muslim, yang dagingnya insyaallah halal, yang disembelih secara islami gitu. Terus apa lagi? Tadi ya, skincare yang juga insyaallah skincare yang halal, yang terbuat dari bahan-bahan yang halal, yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Kayak gitu-gitu. Padahal kalau akhwat mah ya, kosmetik yang paling bagusnya air wudhu itu ya. Masya Allah ya. Apa iya air wudhu doang bisa bikin cantik? Enggak juga sih ya, sama aja. Maksudnya setiap orang kalau habis cuci muka mah seger ngeliatnya gitu ya. Cuma kalau untuk dandan lebih silakan sesuaikan dengan kesenangan ataupun penilaian. Misalnya kalau nanti sudah punya suami ya tanya pada suaminya, saya ini harus dandan atau tidak gitu. Kata suami, nggak usah lah, kamu mah nggak dandan juga cantik ya. Biar aman. Ya, kan begitu ya gitu. Itu pertanyaan yang bagus sih ya, banding pertanyaan yang lain. Aku gendut nggak? Itu bingung ya kalau itu pertanyaannya. Itu sensitif. Sensitif kalau itu ya. Padahal baru nambah 1 kilo doang kan paniknya bukan main. Pertanyaannya tapi bingung itu buat suaminya ya. Aku gendut nggak? Dijawab gendut. Ya kan, perang dunia ya kan, nggak dijawab juga bohong. Dia bilang bohong kamu gitu ya. Terus jawabnya apa? Ya kayak gitu. Tapi aneh ya, dia nggak mau gendut, makannya nggak bisa dikontrol. Kadang-kadang kan kalau liburan minta kita makan sini yuk, kuliner ini cobain ya, gitu luar biasa ya. Kalau akhwat kan begitu ya. Saya kadang-kadang nakut-nakutin gitu ya, yakin halalnya kan gitu. Padahal malas kesananya gitu ya. Kan saya bilang, ingat gak dulu waktu sebelum nikah, kalau jodoh itu gak kemana, ya kan? Jadi kalau udah jodoh gak kemana-mana kan gitu. Oh, ini dapat ilmu baru nih. Ilmu baru ya. Dipakai sama dia Kevin tuh. Cocok untuk mengantar. Pin dipakai Pin ya nanti gitu. Kalau jodoh gak kemana-mana gitu. Jadi habis nikah gak kemana-mana kan, jodoh gak kemana-mana kan gitu. Cuma pelit namanya. Ya, jadi Masya Allah. Akhwat tuh unik gitu. Kayak pernah kita bahas di psikologi akhwat tuh ya, di bulan-bulan sebelumnya memang kita harus bisa mencari kalimat pendekatan yang tepat ketika menyampaikan kepada akhwat gitu. Karena beda ya. Nanti kalau sudah menikah itu kan aslinya keluar ya, luar biasa. Begitupun dengan suami. Tapi unik sih ya, kalau si istri itu sudah bisa memberikan kepercayaan penuh kepada suami, begitupun sebaliknya, itu rumah tangga insyaallah rumah tangga yang bertahan lama. Nah, lanjut ya. Fashion yang tadi saya bilang, bukan cuma sekedar gayanya. Hari ini kan fashion show itu kemarin malah lagi viral juga ya, yang segala macam lah, bantal ya kan. Terus tulisan endorse ya, segala macam dibajukan, heboh juga kemarin ya di Paris katanya. Iya, Paris. Saya nggak tahu itu ya.
Tapi saya juga sering lihat fashion show yang muslimah itu juga suka lebay atau juga ini ya, offside gitu kalau bahasa sepak bola itu. Apa baju muslimah seperti itu gitu kan? Kaidah yang paling penting kan surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Ingat itu ya, buat akhwat, buat muslimah itu. Enggak boleh bagi siapapun desainer yang merasa nasional maupun internasional atau dunia akhirat ya. Ada enggak? Dia bilang kan ngakunya saya desainer dunia akhirat. Oh, Masya Allah ya. Itu ingat-ingat. Kaidahnya untuk baju muslimah itu surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Ya. Kerudung itu enggak boleh tuh. Ya, gimana pun ceritanya sudah perintah Allah kepada Rasulullah untuk menertibkan, ya, menutupi itu. Ya. Kemudian bajunya juga menjulur gitu. Nah itu kalau ada yang diikat-ikat lah segala macam, ya mohon baca lagi. Saya sih nggak mau nyalahin, cuma tolong kembali lagi kepada Al-Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Ada tafsiran lain nggak? Gitu. Kalau ada silahkan. Kalau tidak, itulah yang saya bilang tadi di surat Al-Baqarah ayat 216. Jangan pakai standar kata kita, kata orang, kata passion, tapi kata Allah dan Rasulnya. Ya, itu aja, simple gitu. Jadi potongan atau tidak itu tidak menjadi pendapat yang sangat urgen. Yang penting ya, kaidahnya tidak menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya, tidak transparan. Itu yang dipastikan. Ya, potongan atau tidak kan ada juga yang panjang ya potongannya itu modelnya, nggak ada masalah. Yang penting yang paling prinsip adalah tidak menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya dan juga tidak transparan. Ya, warna ya bisa juga ya. Tabarruj itu memang ada pendapat ulama yang bisa membuat mata laki-laki berpaling, itu bisa masuk kategori juga tabarruj. Misalnya kuning banget gitu ya. Orang ngapain sih? Silau gitu, atau bling-bling gitu ya bajunya. Ini orang. Ya kalau memang dia pakai baju untuk mencari perhatian bisa jatuh tabarruj gitu kan. Itu ya, jangan sampai tabarruj. Tabarrujal jahiliyah kan kata Allah dan Rasulnya ya. Tabarrujnya versi jahiliyah, karena dulu itu para wanita itu di zaman jahiliyah ya, kalau lewat di depan laki-laki memang sengaja untuk mencari perhatian gitu. Makanya suka dikasih gelang kaki supaya bunyi gitu kan ya. Pakai minyak wanginya cap goodbye gitu ya, dianya udah nggak ada tapi wanginya masih di situ ya. Saking ya pengen cari perhatiannya. Padahal perempuan itu Masya Allah ya, semakin dia bisa menjadi sosok muslimah sejati itu semakin mahal insya Allah ya. Ini pendapat laki-laki ya yang insya Allah sudah paham betapa hari ini sulit sekali ya mencari hal-hal perempuan-perempuan seperti itu, karena banyaknya ya yang kita bisa saksikan saat ini ya di sosial media ya kan, di pergaulan publik gitu. Makanya ini jadi satu pengingat dan harapan kepada akhwati fillah yang hadir di sini bisa menjadi contoh buat yang lain insyaallah ya, dalam hal berpakaian, dalam hal berbicara, dalam hal berkelakuan, berperilaku, beradab ya kan. Muslimah itu beda ya. Kalau ketawa nggak kelihatan gigi itu yang paling susah ya. Gimana caranya ya Rasulullah tuh kalau ketawa nggak kelihatan gigi gitu gitu ya. Mungkin harus sering dipraktikan ya. Kemudian kalau bercanda tidak kelebihan ya. Kadang-kadang nggak cuma cowok ya, kalau cewek udah ngumpul juga gitu, saya lihat heboh bener ini gitu. Lebih heboh. Iya bisa jadi kan gitu. Saya nggak tahu lah ya. Terus ya hari ini ikut ke bawah budaya-budaya yang inilah ya, yang merusak ya, pargoy segala macam ya, atau TikTok lah apalah. Nauzubillahi min dzalik ya. Sekarang aduh ampun deh ya. Cuma ada yang menarik juga, Ustaz. Ada juga yang kadang kan kita lihat anaknya pakai kerudung karena jeansnya ketat misalnya. Ya, mending kalau ketat, Pak. Ya tukang sobek-sobek. Saya bilang luar biasa ini ya. Model di mana ini yang atasnya udah kelihatan bagus, pasti waduh. Saya dulu pernah di kampus itu memulangkan mahasiswa yang seperti itu. Saya mohon maaf, pulang ya, saya bilang. Silakan Anda boleh pulang lebih awal. Baik banget kan saya sebagai dosen ya gitu. Karena saya nggak nyaman, saya bilang gitu.
Kamu dari atas udah bagus, saya lihat berkerudung, tapi lihat loh, kok bawahnya itu sobek-sobek, saya bilang gitu. Silakan boleh pulang duluan, atau saya yang pulang duluan ya, gitu. Jadi apa namanya? Nggak tahu kenapa ya. Sekarang model begitu juga saya lihat makin banyak tuh ya. Pakai jeansnya sobek-sobek sehingga kelihatan gitu. Terus apa yang mau ditutup gitu? Kalau mohon maaf kulitnya kelihatan. Atau ada juga yang ngakalin di dalamnya masih pakai apa namanya? Celana atau apa namanya street dan sebagainya. Tapi pertanyaannya buat apa? Mau ngapain gitu ya? Dan kadang ada pembelaan juga Ustaz, yang penting kan atasnya ditutup ya, yang penting atasnya ditutup ya, bawahnya nggak perlu. Astagfirullah. Oke ya, jadi fashion itu penting buat yang ikhwan. Yang akhwat tuh yang akhwat ya, yang ikhwan tuh sebenarnya lebih gampang. Karena auratnya ikhwan itu cuma dari pusar sampai ke lutut, apapun yang dipakai oleh ikhwan aman sebetulnya. Cuma harus diingat ya teman-teman, kalau olahraga mohon mulai standarnya dinaikkan lah, karena sudah mulai ngaji. Turun dikit lah nutupin lutut gitu. Kalau orang Sunda bilang celana sontok atau celana 3/4 ya gitu. Minimal itu. Kalau enggak pakai alat apa yang bisa nutupin lututnya kan gitu. Sehingga tetap insya Allah syar'i main bolanya gitu. Nggak harus pakai sarung juga. Mentang-mentang pengen syar'i main bola pakai sarung, ya nggak gitu juga gitu. Ya. Kan banyak tuh ya pemain bola sekarang yang sudah mulai paham ya, dia tutup lututnya dengan apa sih namanya? Deker atau apa sih? Bukan deker ya, apa sih? Ada manset gitu ya. Manset yang buat nutup itu sehingga lututnya tidak tertutup. Aman. Bahkan sebetulnya dia buka baju pun asal apa namanya? Pusarnya nggak kelihatan, itu tuh bukan aurat ya. Dan pede itu ya Ustaz. Asal pede. Betul-betul six pack ya, enggak tuts piano isinya ya gitu kan. Malu kalau pas buka baju ya tuts piano gitu kan. Tapi sekarang jadi kadang-kadang akhwat suka salah paham tuh ya, kalau laki-laki buka baju gitu, itu bukan aurat tuh ya. Asal di atas apa namanya? Di atas pusar. Cuma memang adab kita menyatakan itu juga kurang ahsan, kurang baik gitu. Karena ini bagian dari sesuatu yang sering tertutup. Ya, jangan suka dibuka-buka, nanti nggak jadi penasaran buat akhwat gitu ya. Sebelah mana saya harus naruh bayi gitu ya, kalau yang one pack ya. Kayak saya ini kan enak tuh. Jadi kalau naruh bayi ada nahan di bawahnya ya gitu. Itu yang one pack ya. Kalau yang six pack kan ada 6 tuh kotak-kotaknya ya gitu. Entah kalau Kang Rizky 8 kali ya di situ. 8. Itu baginya di mana? Jadi seringkali itu salah paham. Jadi yang akhwat memang harus dipahami, di atas pusar itu bukan aurat, tapi memang buat laki-laki harus tahu adab gitu ya. Jadi jangan buka juga sembarangan di depan akhwat, karena bisa jadi itu sesuatu yang bikin dia terpikat, tergoda gitu, gara-gara ngelihat tadi itu ya ada 6 kotak-kotaknya gitu, atau 1 kotak itu ya, one pack. Kan sekarang memang katanya zamannya bukan zaman yang six pack itu ya, tapi zaman yang one pack. Karena yang six pack seringkali nggak suka perempuan. Nauzubillah min dzalik. Konon katanya begitu ya. Mudah-mudahan itu hanya hoax ya. Kalau betul yang suka binaraga itu nggak suka laki-laki, ini berarti musibah lagi buat kita ya. Nggak suka perempuan ya. Padahal maco kan kelihatannya ya. Ternyata ya Allah. Ternyata mantan cowok. Mantan cowok ya. Gitu. Jadi fashion ya. Yang berikutnya adalah pariwisata. Hari ini tuh lagi trennya tentang apa namanya? Wisata syariah atau halal tourism ya. Halal tourism. Dimulai dengan apa? Hotelnya hotel syariah. Kebayang oleh teman-teman kalau bicara hotel syariah apa? Apa disambut dengan marawis gitu? Terus ada dikasih air zam-zam, ya nggak gitu juga. Hotel syariah itu yang penting masuk ke kamarnya terjamin ya, kalau dia laki-laki perempuan adalah sudah sah suami istri. Kalau bukan suami istri dipisah, udah selesai itu doang. Ya. Jadi simpel ternyata ya, kalau di Indonesia itu disebut dengan hotel syariah, oh ternyata gitu doang Pak, saya bilang gitu. Nggak ada plus nilainya, mestinya kan makanannya mungkin sudah mulai dijaga ya, plus ya ada lantunan misalnya apa ya, suci Al-Quran mungkin ya, atau sholat subuhnya dibangunkan dengan azan gitu kan. Sebetulnya ada plus-plus lain yang harus kita lanjutkan, bukan sekedar memisahkan. Tapi itu pun sudah baik lah, sehingga menutup
kemungkinan terjadinya perzinahan, ya kan, prostitusi, atau kalau dalam bahasa fikih usul fikih itu namanya saddu zara'i, ya. Jadi menutup kemungkinan terjadinya suatu keburukan, gitu. Dengan cara tadi bertanya. Tapi beberapa kali ya saya juga mengakses hotel syariah itu juga nggak begitu ketat. Itu yang saya bilang, lah syariahnya di mana ya? Sengaja kita bawa ya, dengan istri sudah bawa KTP yang sama ataupun buku nikah, tapi nggak dicek juga, kan jadi kesal kitanya. Nah, terus syariahnya di mana ini? Mestinya dicek loh gitu. Standarnya hotel syariah itu dicek. KTP-nya sama nggak? Kalau beda, loh kok bisa gitu? LDR, oh ya kan minimal harus kakak. Belum bikin kakak kan gitu. Unik gitu. Ya, atau buku nikahnya. Gitu. Kayak gitu-gitu. Itu pariwisata syariah. Lalu kemudian tadi ya, di dalam pelayanan maskapai penerbangannya ataupun moda transportasinya semuanya serba syariah. Alhamdulillah saya lihat sekarang pramugari sudah boleh ya berkerudung, ya kan. Walaupun belum semua maskapai, tapi minimal kita memilih mendukung satu maskapai yang membolehkan muslimahnya berkerudung, ya. Itu nilai plus. Ternyata memang secara prestasi juga bagus tuh ya, yang warna hijau itu, ya. Karena saya lihat, oh, dengan dia membolehkan pramugarinya berkerudung, ternyata dia malah berprestasi loh gitu. Ya, malah dianggap sebagai salah satu contoh maskapai yang pelayanannya bagus gitu. Berarti inilah kalau kemana-mana kita pilih dia. Itu bagian dari dukungan. Ya. Sama seperti polisi dan tentara juga yang sekarang alhamdulillah ya sudah membolehkan Polwan dan Wan TNI berkerudung. Ya, ada pertanyaan? Boleh. Ya, silakan. Sudah banyak kayaknya nih ya. Waduh, silakan. Banyak bisa. Oke.